Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dikabarkan masih belum pulih dari cedera. Dia bahkan sudah absen sejak pekan ke-7 Liga 2 Belgia, yakni pada tanggal 29 September yang lalu. KMSK Denze mengabarkan bahwa cedera Marcelino Ferdinand semakin parah. Cederanya semakin parah sehingga dia harus absen selama beberapa pekan. Tutup Denze. Diperkirakan Marcelino masih akan menepi hingga beberapa pekan ke depan, dan artinya dia kemungkinan besar melewatkan laga terdekat Denze saat berhadapan dengan Asal 16 FC yang digelar pada tanggal 29 Oktober mendatang. Kabar terkait cederanya Marcelino Ferdinand tersebut tentu jadi hal yang kurang baik bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia kemungkinan besar tanpa dua pemain naturalisasi terbarunya, yakni Nathan Chueon dan juga Jaitzes di Piala Asia 2023. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyampaikan bila proses naturalisasi Nathan Chueon dan juga Jaitzes kemungkinan bakal selesai pada Maret 2024. Di samping itu, Sintayong juga sudah memantau kondisi baik keluar maupun dalam untuk persiapan Piala Asia 2023 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pantauan luar Sintayong dibuktikan dengan mengirim analis ke laga Irak versus Yordania pada Oktober 2023 yang lalu. Sedangkan pantauan dalam yang dilakukan oleh Sintayong yakni terus melihat pemain-pemain di kompetisi domestik atau Liga 1 yang bisa dipanggil ke timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Nova Arianto menjelaskan bila tak menutup kemungkinan untuk memanggil nama pemain baru yang tampil lebih baik dari Liga 1 untuk agenda timnas Indonesia terdekat yakni lawan Irak. Masyarakat Malaysia meledek timnas Indonesia yang digosipkan menghadapi Iran pada Januari 2024. Netizen Malaysia di media sosial meyakini laga itu akan berakibat fatal bagi timnas Indonesia. Dalam pandangan mereka, kekalahan bakal mengurangi poin timnas Indonesia yang membuat ranking FIFA skuad Garuda merosot. Ini berita baik buat Malaysia guys, Indonesia bakal kehilangan poin dan turun ranking lagi. Tulis akun Instagram @just2013 mengomentari pemberitaan media Malaysia makan bola. Namun analisis yang dikeluarkan @just2013 agak melenceng. Sekalipun kalah dari Iran, poin yang hilang dari timnas Indonesia jauh dari kata besar. Sekedar diketahui pada Januari 2024 tidak ada yang namanya FIFA Matchday. Dan jika laga digelar di luar FIFA Matchday, bobot poin maksimal yang didapatkan tim pemenang hanya 5 angka. Timnas Indonesia resmi melesat di ranking FIFA Oktober 2023. Dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis oleh FIFA pada Kamis 26 Oktober 2023 sore waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia naik 2 posisi dari peringkat 147 ke 145 dunia. Skuad asuhan Sintayong naik 2 posisi setelah meraup 16,95 poin tambahan di ranking FIFA Oktober 2023. Di saat timnas Indonesia berpesta pora, tidak halnya dengan Malaysia, skuad Harimau Malaya turun 3 anak tangga dari posisi 134 ke 137 dunia. Penyebab Malaysia kehilangan poin karena kalah 0-2 dari Tajikistan di final Piala Merdeka 2023. Sementara itu, tim-tim teras Asia Tenggara lain juga mendapatkan hasil yang berbeda. Vietnam naik 1 posisi dari peringkat 95 ke 94 dunia. Hal itu terhitung mengejutkan, mengingat Vietnam selalu kalah dalam 3 laga yang dijalani di pertandingan uji coba. Sementara itu, Thailand tertahan di peringkat 112 dunia, meski kalah 0-8 dari Georgia dan juga ditahan Estonia 1-1. Vietnam mengalami kenaikan di ranking FIFA per Oktober 2023 meski mendapatkan kekalahan pada FIFA Matchday beberapa hari yang lalu. Dengan kekalahan melawan China dan juga Korea Selatan, tim besutan Philip Dussault itu mendapatkan pengurangan 6,89 poin. Pada 26 Oktober 2023, FIFA mengumumkan ranking FIFA terbaru dengan ada perubahan setelah kalender FIFA 2023. Update ranking FIFA itu menempatkan Vietnam naik 1 peringkat ke posisi 94 dunia. Meskipun poin Vietnam menjadi 1.236,25 poin setelah dikurangi 6,89 poin. Kemudian melansir dari The Tau 247, adapun alasan kenaikan peringkat Vietnam itu karena tim yang mendekati peringkat Vietnam mendapatkan hasil buruk di FIFA Matchday Oktober, yakni Armenia yang mendapatkan pengurangan 20,22 poin. Sintayong mungkin akan sangat berhasrat untuk membawa timnas Indonesia hancurkan timnas Vietnam karena pernah disindir oleh media Vietnam The Tau 247 yang terjadi pada Juli 2022 silam. Pada suatu waktu di tahun 2022, Sintayong mengungkap apa yang diperlukan oleh timnas Indonesia untuk mengalahkan Vietnam. Hal itu kemudian diangkat oleh media Vietnam The Tau 247. Kami harus lebih kuat secara mental.
Saat ini sepak bola Indonesia sedang berusaha menyempurnakan diri. Setelah turnamen terakhir, saya yakin para pemain menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri, kata Sintayong sumber laman TheTau247. Pernyataan tersebut kemudian membuat TheTau247 mengangkat judul dengan cara yang menyindir, mengindikasikan bahwa timnas Indonesia inferior di hadapan Vietnam. Pelatih Indonesia menjelaskan alasan kenapa kalah terus-menerus dari Vietnam, tulis TheTau247 dalam judul artikel yang mereka buat. Sementara itu, situasi ini berpotensi melahirkan motivasi baru untuk Sintayong membuktikan diri ketika menghadapi Vietnam dalam dua ajang ke depannya. Pertama di Piala Asia 2023 pada Januari 2024, kemudian dua pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024. Jelang hadapi timnas Indonesia, pelatih timnas Irak Jesus Casas dapat peringatan keras untuk bereskan masalah di lini pertahanan. Menurut mantan pemain sepak bola Irak Ahmad M. Najib Abbas, timnas Irak perlu mewaspadai skuad Garuda. Irak secara ranking FIFA merupakan tim terkuat di grup ini. Di sisi lain, timnas Indonesia merupakan yang terbawah dari keempat tim di grup F. Timnas Irak dinilai sangat perlu mewaspadai timnas Indonesia. Yang harus dilakukan oleh pelatih Jesus Casas adalah memilih skuad yang kuat dan homogen untuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Tutur M. Najib, sumber laman Win-Win. Timnas Indonesia dipastikan tak memiliki banyak waktu persiapan untuk menghadapi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, Sintayong pun menyiapkan siasat agar skuad Garuda nantinya dalam kondisi siap melawan Irak dan juga Filipina. Sementara itu, Nova Arianto mengatakan bahwa para pemain baru akan dikumpulkan pada tanggal 12 November 2023. Situasi ini pun membuat juru taktik Sintayong bersama tim kepelatihan timnas Indonesia menyiapkan siasat yang bagus agar timnas Indonesia nantinya bisa tampil bagus meski persiapan sangatlah mepet. Beberapa cara yang disiapkan oleh Sintayong memang cukuplah unik. Bahkan belakangan ini sering jadi perbincangan baik netizen dalam negeri maupun media negara tetangga. Siasat pertama yang dipakai oleh Sintayong yakni terkait ia yang mengirim tim analis untuk memantau langsung pertandingan antara Irak melawan Yordania. Kemudian pantau pemain di Liga 1 2023-2024. Selanjutnya tak ingin ambil resiko. Nova Arianto mengatakan bahwa Sintayong dan juga tim kepelatihan memang memiliki peluang untuk melakukan perombakan skuad timnas Indonesia. Sementara itu, Nova Arianto mengatakan bahwa ia bakal melihat situasi yang ada terlebih dahulu dan dipastikan tak akan terburu-buru. Dan yang terakhir adalah siapkan strategi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan proses naturalisasi Che Isis dan juga Nathan Chueon ditargetkan untuk mulai berseragam timnas Indonesia mulai tahun 2024. Erick Thohir pun memastikan Che Isis dan juga Nathan Chueon memperkuat pasukan Merah Putih pada kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang. Meskipun dalam pernyataannya, Erick Thohir berharap kedua pemain tersebut bisa bergabung timnas Indonesia lebih awal, yaitu mulai bulan depan. Untuk Che Isis dan Nathan Chueon sedang usahakan untuk bisa bermain pada Maret tahun depan. Kalau bisa November ini lebih bagus, ujar Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Kamis 26 Oktober 2023. Timnas Irak segera merampungkan proses naturalisasi salah satu pemain jelang menghadapi timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan pemain yang dimaksud adalah Muntadar Majid, winger berusia 18 tahun yang bermain untuk klub Swedia Hammarby IF. Muntadar Majid dikabarkan akan menjadi legenda naturalisasi tim berjuluk Singa Mesopotamia jelang laga kontra timnas Indonesia yang berlangsung pada tanggal 16 November 2023 mendatang. Sementara itu, dari sumber media Irak Win-Win Jumat 27 Oktober 2023, proses naturalisasinya kini tinggal menyisakan perpindahan federasi saja. Namun menurut media itu, Majid belum siap membela timnas Irak pada laga kontra timnas Indonesia bulan depan. Sebab sesuai kesepakatan, Majid akan membela Swedia U19 di kualifikasi Piala Eropa U19 2024 terlebih dahulu. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.